Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini di talk show Bincang hari ini. Dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan seperti biasa di pagi hari, talk show Bincang hari ini akan menemani Anda selama 1 jam ke depan, di mana kita akan berbincang-bincang tentang pembahasan yang hangat. Dan bertepatan dengan hari ini, di 1 Desember 2021, bertepatan dengan Hari AIDS sedunia, kita akan berbincang-bincang mengenai sedikit tentang Hari AIDS sedunia, terus juga berbicara mengenai AIDS itu sendiri, dan juga tema pembahasan kita, utama kita, yaitu mengenai stigma ODA di masyarakat. Dan kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Santoso Edi Budiono, SPK, di mana kita akan berbincang-bincang tentang stigma ODA di masyarakat. Dan yang pastinya untuk Anda, pemirsa Sultan TV yang ingin ikut bergabung, berpartisipasi dengan kita, bisa langsung layangkan pertanyaan Anda di kolom live chat, live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan Anda juga bisa update informasi Anda dengan cara follow Instagram kita di @sultantv.co dan juga di Berita Sultan TV, Facebooknya Sultan TV. Dan sudah bersama kita pada pagi hari ini ada Dr. Santoso. Selamat pagi, apa kabar Dok? Selamat pagi. Gimana? Sehat. Salam sehat. Gimana kabarnya pada pagi hari ini, Dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kita pada pagi hari ini, Dok ya. Oke, dan hari ini bertepatan dengan Hari AIDS sedunia nih, Dok. Dan mungkin sebagai pembuka, ada yang ingin disampaikankah terkait Hari AIDS sedunia yang jatuh pada hari ini nih, Dok? Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap tanggal 1 Desember kita memperingati Hari AIDS sedunia. Itu maksudnya adalah untuk mengenang mereka-mereka yang sudah wafat karena AIDS, dan juga mengingatkan para penggiat di seluruh dunia agar terus berjuang untuk mengakhiri AIDS di muka bumi ini. Jadi memang hari ini atau setiap tahun selalu ada tema-tema yang selalu berganti sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi untuk tahun ini kita mengambil tema, atau dunia mengambil tema menghilangkan ketidaksamaan ya, tidak seimbang, tidak kesetaraan. Jadi kita tahu bahwa orang dengan HIV/AIDS itu seringkali mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak setara. Nah, itu yang kita ingin hilangkan. Jadi termasuk stigma diskriminasi. Kemudian kita juga ingin menghilangkan AIDS itu sendiri, yang targetnya untuk global itu tahun 2030. Oke. Nah, dan yang terakhir tentunya sebelum itu kita juga masih punya satu PR lagi untuk mengakhiri pandemi yang kita sedang alami saat ini. Mungkin itu, Mas. Jadi tema untuk tahun ini yaitu mengakhiri ketidaksetaraan, mengakhiri AIDS itu sendiri, dan juga mengakhiri pandemi ya. Betul. Dan kalau berbicara mengenai pandemi sendiri dan juga untuk ODA sendiri, ini sebenarnya ada kendala-kendala nggak sih yang dihadapi oleh mereka-mereka yang mengidap HIV/AIDS nih di tengah pandemi? Betul. Jadi sebetulnya untuk mereka yang terpapar oleh HIV itu tidak ada pengecualian ya untuk diberikan vaksinasi, kemudian tetap menjalankan protokol kesehatan. Jadi tidak ada halangan yang absolut gitu ya, kecuali memang kondisinya sedang drop sekali mungkin ya, sama seperti orang lain juga. Kalau misalnya kita datang ke layanan vaksinasi, kemudian ada penyakit yang mungkin sedang ada hipertensi atau gulanya sedang tinggi, mungkin juga ditunda dulu untuk sementara gitu. Oke, nah kalau untuk pengidap HIV/AIDS sendiri, ini sebenarnya ada pantangan nggak sih untuk vaksin-vaksin khususnya yang ada di Indonesia sebenarnya? Tidak ada pengecualian seperti saya katakan tadi, kecuali memang mereka yang saat ini kondisinya sedang drop mungkin ya. Jadi karena kita tahu vaksinasi itu ada yang memang ada efek samping, ada yang tidak. Nah, itu makanya itu yang harus kita waspadai gitu ya. Jadi bukan hanya untuk ODA aja, tetapi juga untuk mereka-mereka yang
kondisinya sedang tidak baik pada saat ini. Gitu. Iya, jadi sebenarnya bukan secara umum ODA, tapi lebih ke kondisinya tubuhnya itu sendiri ya. Betul. Kalau memang tidak memungkinkan, seperti mungkin lagi drop, nah itu memang tidak memungkinkan untuk divaksin, Dok ya. Dan memang cukup menarik kalau melihat perkembangan sendiri ODA, yang banyak yang bilang kalau datanya ini sendiri terus meningkat katanya. Betul. Nah, kalau menurut Dr. Santoso seperti apa nih? Jadi gini, jadi seperti juga penyakit-penyakit menular yang lain, tentunya ada berbagai upaya ya untuk menghambat peningkatan kasus. Kalau di Indonesia sendiri sebetulnya prevalensinya cukup kecil ya, cuma 0,28% dari jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta. Tetapi laporan yang masuk di Kemenkes itu sudah ada kasus di 34 provinsi dan lebih dari 80% kabupaten kota. Sehingga memang mungkin saat ini saatnya kita semua provinsi, semua kabupaten kota juga harus meningkatkan kewaspadaan dan meningkatkan upaya-upaya untuk menghambat ya penyebar luasan dari infeksi HIV ini tadi. Nah, masalahnya memang sama seperti corona, ada orang yang tidak bergejala. Nah, ini untuk HIV juga begitu. Untuk tahap-tahap pertama tidak ada gejala, tetapi pada saat itu juga orang ini sudah mampu menularkan penyakitnya pada orang lain. Gitu. Jadi itu yang harus kita cari. Makanya strateginya itu kita melakukan stop. Ya istilahnya stop itu mulai dari suluh, artinya kita menyebarkan informasi pada masyarakat, apa itu HIV/AIDS, apa hal yang harus dihindari, apa hal yang tidak akan menular dan sebagainya. Kemudian T-nya itu temukan. Jadi kita harus menemukan di antara 270 juta orang Indonesia itu 0,28 itu kurang lebih sekitar 540 ribu saat ini. Dan kalau mereka yang sudah ditemukan harus segera diobati karena sudah ada obatnya, meskipun belum menuntaskan infeksi ini. Artinya dengan obat antiretroviral itu penyakitnya tidak akan memburuk, bahkan meningkat lagi daya tahan tubuhnya, sehingga orang ini bisa normal kembali, bisa bekerja, bisa aktif kembali, dan tidak menularkan lagi. Karena dengan minum obat sekitar 6 bulan, itu virusnya hampir tidak terdeteksi lagi, sehingga kemungkinan untuk menular sangat kecil. Dan yang terakhir tentunya P-nya itu pertahankan pengobatan, karena dengan pengobatan yang baik seumur hidup, nah ini bisa memperbaiki kualitas hidup orang ini. Gitu. Nah ini yang jadi masalah ini ya, karena seumur hidup itu banyak orang yang kemudian bosan, mungkin jenuh minum obatnya, atau mungkin ada hambatan-hambatan lain sehingga dia putus obat. Mungkin itu yang jadi masalah. Jadi itu salah satu kendala juga yang mungkin dihadapi oleh ODA-ODA gitu ya, di mana konsumsi obat ini kan mau nggak mau memang harus terus-menerus gitu ya. Dan ini lumayan cukup panjang prosesnya. Dan menarik juga kalau ngomongin soal tadi prevalensi ya di Indonesia yang sebenarnya terbilang cukup kecil Pak ya. 0, tapi kalau dengan jumlah kasus yang ditemukan, apakah ini pertanda di mana masyarakat ini udah mulai aware nih, di mana mereka lebih sadar untuk lebih memeriksakan diri atau seperti apa? Saya rasa masih belum ya. Jadi banyak mereka yang terpapar itu tidak menyadari, sehingga kita memerlukan tenaga-tenaga penjangkau yang bisa menjangkau tentunya pada populasi-populasi tertentu ya. Yang berisiko tinggi, kemudian pada mereka setelah dijangkau, mereka didampingi untuk datang berobat ke memeriksakan diri ke layanan kesehatan dan melakukan pengobatan yang teratur tadi. Jadi orang ini harus ada yang mengawasi terus, ada yang mendorong, memberikan support gitu. Nah ini yang jadi masalah karena orang dengan HIV itu seringkali mempunyai cap buruk ya, yang kita sebut stigma, itu diskriminasi. Nah ini yang menyebabkan orang ini menjadi semakin tidak mau datang atau mengungkapkan kondisinya pada orang atau pada pasangannya ya, sehingga dia tidak mendapatkan support ya, baik support mental maupun support sosial dan sebagainya. Nah ini yang jadi masalah juga
gitu. Nah, ini lumayan cukup bermasalah juga ketika support yang sebenarnya dibutuhkan Oda adalah justru harusnya dari orang-orang terdekat, tapi yang menjadi masalah adalah ketika orang-orang terdekat itu sendiri yang justru tidak memberikan support. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh para Oda ini, ibaratnya seandainya gitu. Kasus terburuk adalah ketika orang-orang yang terdekat mereka ini justru tidak memberikan supportnya. Nah, inilah fungsi daripada tenaga pendamping tadi, untuk memberikan solusi, ya, memberikan jalan bagaimana cara membuka diri, ya, baik kepada pasangan, keluarga, atau teman, atau lingkungan, sehingga dia mendapat support gitu. Karena biasanya para pendamping ini adalah oda-oda juga yang memang pernah mengalami masalah yang sama, dan dari pengalaman-pengalaman mereka itu kemudian mereka bisa membaginya pada teman-teman yang lain. Atau Oda ini bergabung dengan komunitas, karena dalam komunitas itu kita bisa sharing pengalaman yang mereka hadapi, hambatan yang mereka hadapi itu bisa dipecahkan secara bersama-sama gitu, melalui diskusi, melalui konseling gitu. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan, dan mungkin dengan bantuan tenaga konselor itu juga selain melakukan konseling pada Oda, tapi juga konseling pada pasangan, pada keluarga, sehingga akhirnya mereka semua bisa mensupport gitu, Mas. Jadi itu konseling-konseling yang sebenarnya sudah ada, bahkan di Banten sendiri juga sudah ada, Pak, Sudah ada. Ya. Nah, untuk masyarakat yang mungkin saat ini juga masih belum mendapatkan banyak informasi, sebenarnya ketika mereka ingin memeriksakan diri. Pertama, apa yang harus mereka lakukan, dan setelah mereka dinyatakan mengidap HIV/AIDS, apa yang harus mereka lakukan? Ya. Sampai saat ini memang Kementerian Kesehatan sedang berusaha keras untuk meluaskan, menyebarluaskan, mendistribusikan layanan itu sampai ke tempat-tempat yang sangat terpencil. Karena memang ada oda-oda yang tinggalnya itu daerah-daerah yang terpencil, yang mungkin sulit dijangkau atau masih ada masalah kendala dengan transportasi. Nah, sehingga kita merencanakan layanan itu nantinya berbasis di layanan tingkat 1 atau puskesmas. Jadi dengan kita datang ke puskesmas, kita bisa memeriksakan diri, terutama mereka yang pernah merasa punya riwayat berisiko. Nah, itu mereka bisa datang, kemudian memeriksakan diri, memastikan apakah dirinya itu terpapar atau tidak. Selanjutnya seorang konselor akan dihubungi, kemudian mereka akan saling menceritakan. Ya. Jadi apa sih keuntungannya kalau misalnya kita mau membuka diri, misalnya kita mau mengakses obat, lalu apa sih kerugiannya kalau memang kita tidak melakukan itu. Nah, itu yang kemudian coba didiskusikan oleh dengan pasien, dengan Oda. Kemudian bagaimana solusinya itu bisa didiskusikan di situ, gitu, Mas. Jadi secara langsung gitu ya, ketika seseorang ini dinyatakan positif HIV/AIDS, ini nanti akan langsung dihubungkan dengan untuk ke layanan tadi, supaya ibaratnya para Oda ini justru tidak kebingungan gitu untuk mendapatkan informasi atau mungkin juga konseling, Pak, ya. Jadi negara sudah memfasilitasi itu semua, ya. Dan ini menarik kalau berbicara mengenai HIV/AIDS, apalagi hari ini juga bertepatan dengan Hari AIDS Sedunia, dan sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai stigma Oda di masyarakat. Ini akan kita bahas di segmen selanjutnya, usai jeda nih, Pak, ya. Tapi kita jeda untuk sejenak. Jadi untuk Anda pemirsa Sultan TV, tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini. Danau Laut Mati yang terletak di perbatasan Israel, Yordania, dan Palestina mungkin sudah sangat familiar, namun ternyata Laut Mati juga ada di Indonesia. Letaknya di Dusun Sipuk, Desa Sotimori, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rotendao, Kepulauan Rote.
Daya tarik Laut Mati Roti terdapat pada pasirnya yang berasal dari kulit kerang atau keong. Lalu kandungan air di Laut Mati Roti tidak terlalu asin. Sementara jarak dari Laut Mati Roti menuju Laut Lepas berjarak sekitar 1 km. Danau Laut Mati Roti yang berjarak sekitar 6 km dari pusat kota Baa dapat ditempuh sekitar 90 menit perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Dibutuhkan persiapan yang lengkap untuk mengunjungi Danau Laut Mati Roti. Sebab belum ada fasilitas penunjang apapun di sekitar area Danau Laut Mati Roti. Bahkan transportasi umum pun belum tersedia untuk menuju danau ini. Meski penginapan juga belum tersedia di sekitar Danau Laut Mati Roti, penduduk setempat akan menawarkan sewa kamar di rumah mereka dengan bayaran tertentu untuk wisatawan yang berencana untuk menginap. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita juga masih berbincang dengan Dr. Santoso, di mana kita akan berbincang mengenai stigma ODA di masyarakat. Dan tadi juga sempat disinggung juga sama Dr. Santoso, ternyata kepedulian atau mungkin juga awareness dari masyarakat terhadap AIDS ini juga masih lumayan cukup rendah kali dok ya, sehingga mungkin banyak juga di antara mereka yang mungkin enggan untuk memeriksakan diri dan juga mungkin untuk mencari bantuan gitu ketika mereka merasa mereka ini mengidap HIV/AIDS. Nah sebenarnya nih dok, khususnya untuk di Banten sendiri gitu, seberapa banyak sebenarnya kepedulian masyarakatnya, seberapa tinggi? Jadi begini, jadi kalau kita bicara ke belakang sedikit ya, Oke, jadi siap. kalau kita ingin mencapai ending AIDS tahun 2030, Iya. itu kita mempunyai strategi untuk itu. Strategi pertama itu minimal 90% dari mereka yang berisiko tadi sudah mengetahui statusnya. Jadi mereka sudah tahu mereka reaktif atau non-reaktif, mereka terpapar atau tidak. Kemudian dari 90% orang yang sudah memahami kondisinya atau sudah mengetahui kondisinya, harus mengakses obat. ARV tentunya ya. Karena dengan ARV kita tahu bahwa kondisinya bisa menjadi lebih baik ya, penyakitnya bisa kita kendalikan. Penyakit yang tadinya menakutkan, mematikan, itu kemudian menjadi penyakit kronis yang bisa dikendalikan. Jadi sama seperti kalau kita punya diabetes atau hipertensi, selama kita kontrol, selama kita minum obat, nggak ada masalah. Nah itu yang kemudian yang kedua. Dan yang ketiga, bahwa mereka yang sudah mengakses obat itu bisa dibuktikan melalui suatu pemeriksaan penghitungan virus bahwa virusnya sudah atau tidak terdeteksi lagi. Nah, sehingga itu bisa membuktikan bahwa orang ini sudah tidak berbahaya untuk orang lain gitu, karena virusnya sudah bisa kita kendalikan. Nah, kemudian target yang selanjutnya adalah bahwa dengan strategi tadi kita akan tidak ada kasus baru. Harapannya tahun 2030 itu tidak ada kasus baru, tidak ada kematian yang berhubungan dengan AIDS, dan tidak ada stigma dan diskriminasi. Dan dari 3 sasaran tadi memang yang paling berat itu adalah menghilangkan stigma diskriminasi sebetulnya. Karena semuanya harus berangkat dari situ dulu. Nah ini masalahnya bukan hanya pada masyarakat, kadang-kadang juga petugas kesehatan juga masih ada yang melakukan stigma dan diskriminasi. Tidak mau melayani atau merujuk ke tempat center lain dengan alasan tidak ada fasilitas lah. Sebetulnya tidak ada alasan seperti itu, karena di tempat lain juga ada kasus yang sama gitu ya. Jadi sebetulnya kita dalam pendidikan juga sudah dibekali ya dengan pengetahuan bagaimana menanganinya itu. Jadi kembali lagi kepada niat seseorang lah, dia mau atau tidak
membantu. Jadi sebetulnya yang masih harus kita perjuangkan adalah bagaimana menyebarluaskan informasi yang benar mengenai HIV/AIDS sehingga orang tidak melakukan stigma tadi. Sebetulnya itu. Dan ini lumayan cukup menarik. Ternyata masih ada gitu ya kasus khususnya diskriminasi bahkan di layanan kesehatan gitu. Sebenarnya masih seberapa besar sih kasus itu ada khususnya di Indonesia atau mungkin di Banten pernah ada kasus seperti itu juga? Kalau angka yang akurat saya kurang tahu ya karena belum pernah dilakukan survei yang sana ya. Tapi dari beberapa kasus memang kita sempat, kebetulan kami punya staff di KPA itu yang sebetulnya mereka ODA. Kemudian karena ada kecelakaan kecil, dia ada robek sedikit di bibirnya. Kemudian dia datang ke satu rumah sakit di Kota Serang. Kemudian ditanya kan, ini kenapa jatuh segala macam. Lalu pada waktu mau dilakukan tindakan dia mengatakan saya ODA loh mas gitu ya. Langsung orang petugasnya tuh, oh kalau gitu Anda datang aja ke rumah sakit Derajat aja kata gitu atau dirujuk aja gitu ya. Jadi yang tadinya mau dikerjakan jadi batal karena dia mengakui bahwa dia ODA. Gitu. Jadi kalau menurut saya ya memang seperti itulah kondisi faktanya ya. Atau misalnya ada seseorang yang mengalami kasus usus buntu, dia harus dilakukan operasi segera. Begitu dokternya tahu kalau dia ODA, langsung ditolak. Dia bilang, udah kita rujuk aja ya ke Jakarta atau gimana gitu ya. Nah itu pernah terjadi seperti itu. Nah ini yang menurut saya ini yang harus sedikit demi sedikit kita coba perbaiki, kita coba sebarluaskan karena kebetulan tenaga kesehatan itu mungkin tenaga kesehatan yang mungkin pendidikannya udah tahun berapa di mana belum ada HIV, mungkin pada waktu pendidikannya belum ada itu kasus HIV. Nah, sebetulnya memang sama seperti profesi yang lain, petugas kesehatan juga selalu harus mengupdate ya pengetahuan serta pengalamannya gitu. Mungkin itu yang jadi masalah. Nah sebenarnya kalau misalkan hal itu terjadi di layanan kesehatan, ada nggak sih tindakan-tindakan sebenarnya yang apa ya, ibaratnya memberikan hukuman atau mungkin juga sanksi lah kepada layanan kesehatan atau mungkin juga petugas-petugas yang ada di sana yang melakukan sikap diskriminatif nih terhadap ODA? Ya paling kita melakukan pendekatan, kita jelaskan ya kenapa sih Anda menolak gitu ya, kita coba cari tahu siapa sih alasannya gitu ya. Kalau masalah yang terkait dengan pengetahuan tentunya kita akan sampaikan ini ada buku atau ada pengetahuan atau ada kita melakukan on job training misalnya ya atau in-house training di dalam satu rumah sakit atau satu layanan, kumpulkan semuanya dari mulai dokternya, perawatnya, bidannya, mungkin satpamnya, mungkin juru kebersihannya, semualah yang petugas baik yang medis non medis itu juga harus mengetahui karena dalam pekerjaannya mungkin mereka bisa terpapar tanpa mereka sadar. Benar. Nah itu yang kita coba sebarluaskan sedikit demi sedikit lah. Dan ini butuh waktu ya, butuh kesabaran dan butuh perjuangan terus. Mungkin itu mas. Nah kalau untuk diskriminasi yang mungkin terjadi, karena kita juga mungkin pernah melihat juga nih diskriminasi bahkan terjadi di lingkungan pendidikan gitu, dimana seorang anak bahkan ibaratnya dikeluarkan atau ditolak dari sekolah tersebut. Kalau di Banten ada nggak kasus seperti itu atau mungkin jangan-jangan emang nggak ada yang melaporkan aja nih? Mungkin ya, mungkin karena sampai saat ini saya belum pernah dengar ya, itu saya pernah dengar di provinsi lain ya, dari tempat lain. Tapi mungkin dengan bantuan media sama seperti yang kita lakukan hari ini, itu kita harapkan informasi itu bisa sampai kepada masyarakat, semua lapisan masyarakat, pada pemuka masyarakat maupun pemuka agama, untuk menerangkan gitu ya. Karena masyarakat ini kan masyarakat kita ini masih paternalistik ya, jadi mengikuti pemimpinnya gitu ya. Nah itu yang kita coba melakukan selus advokasi pada jajaran pemerintah, ya kalangan swasta, mungkin komponen masyarakat yang lain kita coba sebarkan seperti itu. Dan kalau untuk permasalahan diskriminasi di keluarga gitu, ketika seorang ODA ini mungkin ibaratnya ditolak di keluarga gitu, ini dari KPA Provinsi Banten sendiri ini memberikan bantuan seperti apa nih kepada para ODA? Iya, jadi gini, jadi KPA itu suatu organisasi yang resmi dibentuk oleh pemerintah dengan peraturan presiden gitu ya. Dan memang diharapkan semua provinsi ada KPA-nya.
Demikian juga di kabupaten kota sampai tingkat kecamatan sebetulnya ya. Nah ini yang coba kita benahi karena beberapa tahun terakhir ini dari 8 kabupaten kota yang ada itu ada beberapa KPA yang kemudian mati suri mungkin ya. Mati suri karena tidak ada dukungan anggaran, tidak di SK-kan kembali, atau tugasnya ini diambil alih oleh Dinas Kesehatan karena sebetulnya tugasnya berbeda ya. Jadi kalau kita bicara upaya pencegahan atau penanggulangan HIV/AIDS itu kita bisa bagi dua kutub ya, di kutub yang hilir sama yang hulu gitu. Kalau di hulunya itu promosi pencegahan, mungkin sosialisasi pada masyarakat, pendampingan, penjangkauan gitu ya. Tapi yang di hilirnya mungkin layanan, bagaimana orang yang sudah positif dilayani, orang yang sakit kemudian dirawat, diobati, begitu seperti itu. Jadi memang kita punya metode atau kita punya sistem bahwa KPA itu fungsinya mengorganisir. Jadi bukan dia yang melakukan nanti, tapi dia mengorganisir saja karena anggotanya ini terdiri OPD, banyak sekali OPD. Ada perhubungan, ada pendidikan, ada agama, ada pariwisata, mungkin kemudaan dan olahraga. Jadi mereka itu masing-masing melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan HIV/AIDS. Udah upaya pencegahan, penjangkauan, pendampingan begitu. Jadi kita cuma mendorong OPD itu dan melakukan mengorganisir gitu ya. Mengorganisir membagi pekerjaan gitu ya. Jadi kalau kita bicara HIV itu kan masalahnya bukan hanya masalah medis saja, tapi juga masalah non medis. Sampai mungkin dalam kesehariannya kita bisa harus berikan dukungan sosial mungkin ya, memberikan bantuan nutrisi seperti itu. Nah itu kita coba hubungkan dengan dinas sosial misalnya gitu dan sebagainya lah, seperti itulah. Jadi sejauh ini memang khususnya untuk di KPA Provinsi Banten ini juga sudah berkoordinasi ya dengan OPD-OPD yang ada di Provinsi Banten. Dan sejauh ini dukungan dari pemerintah daerahnya, mungkin juga dari provinsi atau mungkin juga kabupaten kota, ini seperti apa nih untuk bisa mendukung program-program dari KPA? Jadi begini, jadi kita ini memang sekarang sedang di tengah-tengah pandemi ya. Kami menyadari betul bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan dulu ya, menghadapi pandemi ini. Karena pandemi ini berdampak kepada berbagai hal ya, pada ekonomi, pada situasi masyarakat secara umum, sosial dan sebagainya. Sehingga memang kami memahami kalau mungkin terjadi refocusing anggaran seperti itu. Jadi makanya tema kali ini juga harus kita melakukan inovasi. Kita bagaimana kita melakukan inovasi dan penyebarluasan melalui media daring ini juga merupakan salah satu strategi yang kita coba kembangkan gitu. Jadi baik untuk melalui media cetak, media elektronik, mungkin sekarang remaja-remaja lebih banyak membaca gadgetnya, jadi melalui Instagram mungkin gitu ya, melalui media sosial yang ada kita coba kita coba berikan informasi seperti itu. Mungkin itu, Mas. Jadi itu beberapa program yang mungkin disesuaikan nih dari KPA Provinsi Banten untuk bisa menjalankan program-programnya khususnya mungkin di tengah pandemi seperti sekarang. Dan kalau mungkin program-program lainnya, apalagi sekarang nih bertepatan dengan Hari AIDS Sedunia, adakah mungkin program-program ke depan yang sudah disiapkan? Jadi kalau kita bicara penanggulangan HIV/AIDS khususnya di Banten ya, untuk tahun depan itu kita coba mencoba untuk bekerja lebih ke hulu ya, lebih ke hulu. Kemudian misalnya kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, bagaimana memasukkan materi pengetahuan mengenai HIV/AIDS itu ke dalam kurikulum atau ke dalam kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler lah gitu ya. Terus kemudian kepada Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan, olahraga kita juga coba jangkau. Kemudian juga ke Dinas Agama, bagaimana memasukkan materi-materi mengenai HIV/AIDS dan infeksi menular seksual itu ke dalam sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama ya, kayak pesantren dan sebagainya itu. Nah kemudian juga kita coba nanti tahun depan menggabungkan
Iya. Jadi pemerintah ini punya berbagai macam program, misalnya stunting, posyandu, ya vaksinasi. Nah itu kita coba gabungkan nih, kita ikut ke situ. Kader-kader yang kita pakai itu juga kader-kader posyandu, PKK mungkin, kepemudaan yang ada gitu. Kita coba pramuka itu kita coba manfaatkan itu. Jadi memang kita ini harus berpikir gimana caranya dengan dana yang kecil ya, tetapi hasilnya besar gitu ya. Dan ini karena HIV ini saya bilang sampai ke daerah-daerah pelosok ya. Sehingga memang kita harus mikirin juga nih gimana nih cara menjangkau mereka. Gitu kan. Karena kan nggak mudah juga, mungkin didatangi juga ya, mungkin kita perlu mobil 4x4 mungkin ya kalau perlu ya. Karena memang kita pernah punya menjangkau mereka-mereka yang di Ciboleger gitu ya, jauh gitu ya, di mana gitu, yang daerah-daerah yang masih sulit ditempuh dengan mobil biasa gitu ya. Nah ini ya mungkin kita perlu sepeda motor khusus trail misalnya gitu ya. Karena memang nyatanya memang banyak orang dari daerah-daerah sana itu yang kemudian mungkin sempat kerja di kota, kemudian dia terpapar, kemudian karena sakit dia pulang ke desanya, sehingga memang ini kan perlu kita pikirkan juga mereka-mereka yang kondisinya jauh dari layanan gitu. Nah ini kita juga coba mengkoordinasikan dengan aparat setempat lah gitu ya. Gimana caranya dengan komunitas gitu ya. Kita coba ya dengan dana yang ada kita coba manfaatkan untuk hasil yang lebih besar, mungkin itu. Oke, jadi dengan dana terbatas bagaimanapun juga harus bisa memberikan dampak yang luar biasa, Betul. Karena menarik kalau ngomongin soal program-programnya, ini bisa dibilang salah satu program yang mungkin juga sangat dibutuhkan untuk bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang mungkin banyak juga yang belum aware terhadap HIV/AIDS gitu, sehingga mungkin banyak juga yang masih merasa takut untuk melakukan pemeriksaan gitu ya, dan juga mungkin takut mendapatkan sikap diskriminasi dari lingkungannya gitu. Sebenarnya kalau kita balik lagi ngomongin soal diskriminasi nih Pak, biasanya bentuk-bentuk diskriminasi apa saja sih yang biasanya dialami nih oleh para ODA gitu ya, entah itu mungkin dari keluarga atau mungkin lingkungan. Sebetulnya awal dari diskriminasi itu stigma dulu. Stigmanya. Jadi cap buruk ya. Cap buruk itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, atau mungkin oleh dirinya sendiri. Dia menstigma dirinya sendiri. Kemudian dia merasa bahwa aku kan pekerjaannya seperti ini. Siapa sih yang mau denger aku, misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Itu udah menstigma dirinya sendiri. Nah, kemudian mungkin ada orang yang punya standar tertentu. Ya, orang belum apa-apa, belum kenal misalnya, saya belum kenal dengan Anda, saya udah punya pemikiran bahwa Anda ini orangnya begini gitu. Nah itu kan sesuatu yang kita harus coba kasih tahu sama orang itu bahwa pandangan Anda itu salah gitu ya. Ini saya yang sebenarnya seperti ini. Jadi sebetulnya cukup rumit juga stigma itu ya. Jadi selain pengetahuan juga kadang-kadang orang itu sudah punya standar sendiri gitu. Kalau saya bicara dengan maaf misalnya wanita pekerja seks misalnya, dia mah pasti begini gitu. Padahal belum tentu. Atau kalau saya bicara dengan Baria misalnya, dia mah pasti begini. Itu belum tentu juga. Jadi banyak di antara mereka yang justru kalau menurut saya cukup pandai ya, pandai, dan kalau kita jelaskan juga dia bisa lebih paham mungkin daripada orang-orang yang orang-orang pada umumnya gitu. Jadi kalau menurut saya ya kita nggak bisa menyamakan gitu ya. Artinya kemarin kebetulan saya punya kesempatan untuk berbicara dengan komunitas di Cilegon itu. Kebetulan puskesmas atau dinas kesehatan di Cilegon itu berhasil mengumpulkan ya mereka-mereka yang dari komunitas, ada waria, ada gay, ada lesbian, ada pekerja seks ya, dan mereka, saya jelaskan pada mereka bahwa sebetulnya dalam menjalankan profesi mereka itu atau pekerjaan mereka itu, mereka punya dua hak yang harus mereka pertahankan. Pertama adalah memakai kondom. Saya bilang. Jadi kalau ada pelanggan yang ingin mendapatkan layanan dari Anda harus mampu mengatakan bahwa kita akan melayani kalau Anda mau pakai kondom. Karena kondom itu selain untuk melindungi diri kita juga melindungi orang lain kan gitu. Nah ini dari satu survei dari Kemenkes juga mengatakan misalnya begini ya, ada seorang wanita pekerja seks, itu dalam sehari semalam dia melayani 5-6 pelanggan.
Nah, berarti dalam 1 bulan seorang pekerja seks ini melayani 150 pria. Iya. Dari 150 pria tadi, 60% itu punya istri. Iya. Berarti kalau kita hitung 60%, berarti 90 ibu rumah tangga mungkin bisa ikut terpapar. Iya. Kan gitu ya. Nah, dari 90 ibu rumah tangga itu ternyata 10%-nya hamil. Sehingga mungkin dalam sebulan kita akan dapat 150 laki-laki, 90 ibu rumah tangga, 10 bayi baru dengan HIV AIDS. Nah, ini bisa dibayangkan. Demikian cepat penyebarannya tanpa kita nyadari gitu. Jadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara menularnya dan bagaimana cara-cara yang paling sederhana untuk bisa menghindari, yaitu memakai kondom. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Anda itu punya hak untuk memeriksakan diri. Jadi untuk mereka yang punya berisiko seperti itu, mereka punya hak untuk memeriksakan diri secara rutin. Jadi bisa diketahui secara dini apa yang terjadi pada dirinya. Jadi itu yang saya sampaikan pada mereka. Jangan ragu-ragu, Anda punya hak seperti itu. Jangan mau melayani tanpa kondom, saya bilang. Dan yang ketiganya yang harus Anda pikirkan bahwa pekerjaan ini, Anda satu saat harus berhenti dari pekerjaan ini. Karena dengan usia, dengan kemampuan fisik yang makin menurun, nggak mungkin Anda melakukan pekerjaan ini. Jadi Anda harus mulai pikirin, kira-kira nanti saya mau melangkah kemana nih? Kalau bisa lebih cepat, lebih baik, saya bilang gitu ya. Jadi memang upaya untuk menyelesaikan masalah penyakit masyarakat ini tidak sekedar hanya menggusur lokalisasi atau menghancurkan lokalisasi, karena itu hanya akan berpindah tempat kalau menurut saya. Jadi bukan solusi yang terbaik. Jadi solusi yang terbaik adalah menjelaskan pada mereka duduk perkaranya, kemudian solusinya kita tawarkan. Gitu. Jadi kalau cuma menggusur itu artinya ya sementara ini kita bebas di sini, tapi tempat lain tumbuh lagi tempat lain, karena dia berpindah tempat biasanya. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Jangan hanya menggusur aja gitu tapi harus pikirkan bagaimana solusinya. Mungkin itu. Oke. Dan menarik kalau ngomongin soal tadi ada upaya-upaya sosialisasi. Sejauh ini sosialisasi yang dilakukan pernah mendapatkan penolakan kah? Sejauh ini tidak pernah ada penolakan, ya alhamdulillah ya. Kita bisa diterima oleh berbagai lapisan. Kita coba menjelaskan bahwa dari sisi kesehatan, memang kondom itu memang masih jadi pro kontra ya. Benar. Dikatakan sepertinya kita memfasilitasi mereka berbuat sesuatu yang dilarang oleh aturan masyarakat maupun aturan agama. Tapi saya bilang dari sisi kesehatan memang nggak ada pilihan lain. Orang kan nggak bisa berubah dalam waktu singkat, tidak seperti membalikan telapak tangan kan gitu ya. Dan ini membutuhkan proses. Selama proses itu masih berjalan, ya sementara kita harus pakai lindungi orang itu dan lindungi orang lain dari paparan penyakit. Saya bilang begitu. Jadi tetap harus dipikirkan itu. Nggak bisa kita menyuruh orang untuk berhenti, nggak boleh pakai kondom dan sebagainya. Wah itu pikiran yang nggak benar kalau menurut saya. Gitu. Karena itu jadi bisa dibilang salah satu pekerjaan yang lumayan cukup dilematis gitu ya, ketika ya itu tadi pro kontra khususnya menggunakan kondom gitu ya, dimana sekarang ini aja masih banyak penolakan karena banyak yang menganggap itu adalah melegalisasi perzinahan, ibaratnya seperti itu gitu. Dan mungkin kalau balik lagi ngomongin soal stigma gitu, salah kaprah apa sih yang biasanya diterima masyarakat gitu soal HIV/AIDS, mungkin dari segi penyebaran atau mungkin juga dari segi penularan, ini seperti apa nih yang menjadi salah kaprah dari masyarakat khususnya? Memang kemarin kita coba bikin survei kecil-kecilan ya. Dan itu sudah kita tayangkan di podcast kita, di Instagram kita. Jadi kita mencoba menanyakan sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai HIV/AIDS. Ya kita coba tanya aja orang-orang yang ada di jalan gitu ya. Jawabannya memang cukup menarik ya. Ada yang mengatakan pada waktu pertanyaan itu sebetulnya HIV itu menularnya gimana sih? Ada yang mengatakan mungkin melalui udara ya, katanya gitu, melalui pernapasan ya. Gitu. Itu masih ada jawaban-jawaban seperti itu. Atau mengatakan tahu nggak HIV/AIDS? Pernah dengar tapi apa ya, katanya gitu. Jadi memang sebenarnya jangankan mereka yang ada di daerah terpencil ya, yang di daerah perkotaan aja masih banyak yang pengetahuannya seperti itu. Nah itu yang sangat menyedihkan ya. Jadi memang kita perlu sekali dengan bantuan media kita coba menyebarluaskan pengetahuan ini. Jadi
media sangat penting di sini karena memang apalagi sekarang zamannya gadget ya. Benar. Jadi dengan gadget itu kita upayakan informasi ini bisa menjangkau daerah-daerah terpencil. Iya. Karena bersamaan dengan itu pemerintah juga sedang berusaha untuk memberikan layanan internet itu sampai daerah-daerah terpencil kan gitu kan. Sehingga mungkin informasi itu kita harapkan bisa sampai ke sana gitu ya. Dan memang remaja kita mungkin hampir 90% semuanya memang berhubungan dengan gadget, apalagi sekarang zamannya pandemi seperti ini ya. Mungkin mereka banyak sekali membuka gadget ya. Jadi ini sekali lagi saya jelaskan bahwa tugas orang tua itu sekarang ini kita harapkan mereka mau memberikan pendidikan seks secara dini. Jadi pendidikan seks itu bukan mengajarkan cara melakukan hubungan seks tapi menjelaskan apa sih fungsi daripada seks itu. Dan dalam Islam juga sudah dijelaskan. Bahkan pendidikan seks itu dimulai sejak anak usia 0 sampai 2 tahun sudah dimulai. Jadi kita punya anak laki, kita bajuin baju laki, kita jelaskan bahwa kamu laki-laki bukan perempuan gitu. Nah, itu dari kecil seperti itu, cara membersihkan alat kelaminnya, cara membuang kotoran baik air kencing maupun kotoran BAB-nya itu diajarkan sampai demikian detailnya sebetulnya ya. Nah, ini yang kita harapkan keluarga-keluarga Indonesia juga mau memberikan informasi ini pada anak-anaknya sehingga mereka sudah tahu dari kecil. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian juga kita coba memberikan pemahaman-pemahaman dari berbagai sektor lah pada masyarakat gitu. Seperti itu. Oke, siap. Dan kita akan lanjutkan lagi nih obrolan kita pada pagi hari ini, Dok ya. Tapi kita harus jeda lagi untuk sejenak. Dan mungkin di segmen 3 ini kita coba bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube kita ya. Dan pemirsa Sultan TV, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Dr. Santoso selaku Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten mengenai stigma ODA di masyarakat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini. Dan menarik, pada pagi hari ini kita masih berbincang dengan Dr. Santoso selaku Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten mengenai perbincangan kita pada pagi hari ini, stigma ODA di tengah masyarakat. Dan di segmen 3 ini kita coba bacakan beberapa pertanyaan yang masuk dari kanal YouTube kita, dan mungkin juga bisa dibantu dijawab sama Dr. Santoso. Dan mungkin salah satu pertanyaan yang masuk nih, Dok, ini adalah pertanyaan mengenai upaya menurunkan stigma dan diskriminasi yang dialami ODA ini harus gimana sebenarnya? Ya, kalau upayanya tentunya kita coba memberikan informasi yang benar ya pada masyarakat, karena sebetulnya di media massa juga banyak sudah channel-channel atau pemahaman-pemahaman yang diberikan baik oleh Kementerian Kesehatan, oleh organisasi profesi. Tapi sekali lagi kita harus kembali lagi dalam mengakses informasi itu, kan sekarang problemnya itu bagaimana kita memilah dan memilih. Karena banyak juga informasi-informasi ini yang kurang tepat gitu ya. Nah, itu juga perlu dipahami oleh masyarakat. Dan kita coba memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, yang sangat sederhana pada masyarakat, mudah dipahami. Dan juga mungkin perlu ada sesuatu yang bisa menarik minat ya. Jadi terutama pada remaja ini ya, kita pakai animasi, kita coba pakai nyanyi-nyanyi, TikTok dan sebagainya ya, segala macam lah gitu yang sekarang banyak diakses oleh remaja. Itu kita coba masuk di dunia mereka lah gitu ya. Ya, itu memang kerja-kerja kreatif yang kita coba kembangkan terus gitu ya. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang kita masih terus diberikan kesehatan gitu ya, dan kemampuan untuk berkreasi seperti apa gitu ya harusnya. Karena masyarakat kita kan segmennya sangat luas ya, macam-macam tingkat pendidikan, pengetahuan, dan pemahamannya itu nggak sama. Jadi pendekatannya mungkin melalui media tulis, media elektronik, kemudian melalui daring mungkin gitu ya, melalui luring mungkin dengan terbatas gitu ya, dengan kondisi yang serba terbatas. Dan ya itu yang kita coba inovasi gitu, kita coba untuk berikan informasi seperti itu. Oke, siap. Ini juga ada pertanyaan yang masuk, penularan HIV/AIDS seperti apa? Karena banyak anggapan juga free sex dari obat dan ini nggak bisa disembuhkan. Nah, pencerahannya seperti apa? Mungkin soal penularannya seperti apa, dan soal HIV/AIDS ini tidak bisa disembuhkan seperti apa? Jadi gini, HIV/AIDS itu sejenis virus yang menyerang sistem daya tahan tubuh. Jadi kalau kita tidak punya daya tahan tubuh, tentunya kita menjadi orang yang sangat rentan, mudah sakit. Dan itu yang terjadi pada orang dengan AIDS. AIDS itu kondisinya sudah sangat lemah daya tahan tubuhnya, sehingga dengan penyakit-penyakit yang biasa kita bisa lawan dengan daya tahan tubuh kita nggak bisa ngelawannya saat itu. Sehingga kita bisa menderita berbagai macam penyakit gitu ya. Dan itu yang akan membuat orang ini menjadi sakit dan mungkin bisa meninggal gitu ya. Nah, sehingga kita harus tahu virus ini sebetulnya yang dicari itu adalah sel darah putih. Nah, sel darah putih tentunya darah itu menjadi sumber penularan. Makanya kenapa narkoba terutama menggunakan media alat suntik itu menjadi media penularan juga, karena mereka yang pakai narkoba itu biasanya pakai satu jarum suntik untuk beramai-ramai. Nah, itu bukan hanya HIV aja yang bisa ditularkan, mungkin sifilis bisa juga ditularkan, hepatitis juga bisa ditularkan. Jadi sangat berbahaya menggunakan satu jarum suntik untuk banyak orang gitu. Itu sangat berbahaya. Itu satu. Yang kedua, karena ini ada dalam darah, sehingga memang hubungan seks itu juga bisa terjadi penularan di situ, karena melalui hubungan seks itu bisa terjadi luka-luka yang sangat kecil yang tidak kasat mata, tidak ada rasanya, tapi itu sudah membuka pintu untuk masuknya virus. Karena virus ini juga ada di cairan mani dan cairan vagina. Nah, itu ada di situ. Sehingga kalau kita melakukan hubungan dengan seseorang yang memang sudah terpapar HIV, kemungkinan bisa terjadi penularan karena luka-luka pada waktu melalui hubungan itu. Apalagi kalau mereka yang melakukan hubungan sesama jenis. Mereka melakukan di anal ya, di anus ya. Dan anus itu memang dari sananya dirancang untuk untuk pekerjaan itu, dia untuk jalan keluar sebetulnya ya. Sehingga kalau kita paksakan untuk
melakukan hubungan lewat anus itu, kita tahu anus itu punya selaput lendir yang lebih tipis dari selaput lendir vagina. Jadi mudah terjadi, lebih mudah luka. Belum lagi susunan ototnya itu lebih kaku ya dibandingkan dengan vagina. Vagina itu lebih lentur, sehingga kemungkinan terjadi luka jadi lebih kecil kan gitu. Sehingga itu yang kemudian menyebabkan berbagai macam penyakit kelamin itu sekarang bisa kita temukan juga di anus gitu. Jadi itu yang terjadi. Nah, kemudian yang terakhir tentunya penularan dari ibu ke anak. Penularan dari ibu ke anak itu karena darah ibu dan anak itu kan tercampur ya. Benar. Nah itu sehingga penularan itu bisa pada saat ibu itu hamil, pada saat melahirkan, bahkan pada saat menyusui. Jadi melalui luka-luka di mulut bayi yang dia mengisap air susu, kemudian ada terjadi luka juga di putingnya mungkin. Nah itu terjadi pertukaran darah atau pertukaran cairan di situ, bisa terjadi penularannya juga di situ. Demikian juga pada waktu melahirkan itu pasti ada luka kan. Nah itu juga bisa terpapar si bayi itu dari ibunya, atau pada saat lagi hamilnya itu. Memang yang paling besar pada saat persalinan itu. Tapi dengan program yang kita kembangkan yang disebut PPIA itu, pencegahan penularan dari ibu ke anak, itu tadinya penularan dari ibu ke anak antara 15 sampai 45% resikonya itu bisa kita turunkan jadi kurang dari 2%. Kita sudah banyak sekali membuktikan ibu bapaknya positif, anaknya bisa negatif. Gitu. Jadi yang kita cari sekarang adalah semua ibu hamil kalau bisa memeriksakan diri secara dini. Kemudian di situ kita coba untuk mencari beberapa penyakit yang bisa terbawa kepada bayinya, seperti HIV, sifilis, hepatitis, sehingga kita masih punya waktu 9 bulan untuk mengobati atau mencegah penularan pada si anak ini. Nah ini yang terjadi sekarang, memang banyaknya ibu-ibu hamil nih kadang-kadang baru menghubungi tenaga kesehatan pada saat-saat akhir gitu, belum melahirkan gitu ya, karena di luar ditolong nggak bisa, kemudian dibawa ke tenaga kesehatan. Nah ini jadi terlambat semua gitu. Jadi memang harus dari awal memang harus dilakukan checking. Ya, dari situ kalau kita sudah tahu kita langsung tangani gitu. Dan tadi soal HIV/AIDS ini tidak bisa disembuhkan seperti sekarang dengan obat ARV itu. Jadi ARV itu masuk ke Indonesia sekitar 2007 lah ya. Masuk di Indonesia, digunakan di Indonesia. Kemudian pemerintah membuat dalam bentuk obat ARV generik sehingga memang bisa lebih murah gitu ya. Dan itu terbukti bahwa orang dengan pengobatan ARV 6 bulan, kalau dia rutin 6 bulan minum ARV, itu virusnya hampir tidak terdeteksi, saya bilang. Jadi daya tahan tubuhnya memang bisa kembali lagi, sehat lagi. Dan orang ini jadi tidak berbahaya, tidak menularkan lagi penyakitnya pada orang lain. Karena pemeriksaan viral load-nya itu virusnya tidak terdeteksi lagi gitu. Sehingga boleh dibilang kalau virus tidak terdeteksi, maka orang ini tidak akan menular lagi pada orang lain gitu. Gitu yang jadi masalah. Dan ini beberapa pertanyaan yang masuk ini kebanyakan ngomongin soal pencegahan gitu ya. Dan mungkin kalau berbicara mengenai pencegahan HIV/AIDS gitu, ketika kita sudah menghindari mungkin penggunaan jarum suntik yang sembarangan ibarat, atau mungkin juga penggunaan narkoba, dan juga menghindari seks bebas gitu. Nah, pencegahan apa lagi sih yang harus dilakukan gitu? Jadi secara umum itu pencegahan itu, kalau kita bicara pencegahan itu kita mengikuti istilah ABCD. A-nya abstain itu artinya jangan melakukan hubungan seks dengan yang bukan pasangan, atau melakukan hubungan seks bebas gitu ya. Atau lakukanlah hubungan seks itu dengan orang yang memang pasangan kita, dan kedua pihak ini saling setia. Jadi nggak ada yang main kayu di belakang gitu ya, sembunyi-sembunyi di belakang. Karena kalau itu ya terjadi bisa aja membawa penyakit ke dalam rumah tangganya. Nah, dan semua remaja kita harus memahami apa sih maksud Tuhan kita itu memberikan alat kelamin. Kapan kita menggunakannya, dan harus menggunakannya secara bertanggung jawab. Nah, yang kedua, untuk mereka yang sudah punya pasangan diharapkan untuk saling setia atau be faithful. Setia pada pasangan ya. Sekali diucapkan akad nikah itu berlangsung seumur hidup gitu. Jangan sampai di tengah jalan iseng-iseng gitu ya dengan
CLBK atau apa ya, kita kan nggak tahu ya orang itu kehidupan sebelum ini ya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga, kalau A dan B itu tidak bisa kita lakukan, pakailah kondom. Gitu. Dan yang ketiga, yang keempat adalah menghindari narkoba atau drugs gitu ya. Dan tentunya kita harus mencari terus informasi ya. Jadi E-nya itu ESI, jadi kita harus mencari terus informasi terbaru terkait dengan HIV/AIDS gitu. Oke. Dan ini juga mungkin penting nih, bagaimana dengan ibu hamil yang mengidap HIV/AIDS gitu, khususnya mungkin apa yang harus mereka lakukan, dan juga penting juga nih untuk yang sudah melahirkan, mungkin juga ibunya ini positif tapi anaknya negatif, gimana caranya supaya ya tadi itu menghindari ketika menyusui tadi. Jadi kalau kita bicara program PPIA atau pencegahan penularan dari ibu ke anak, itu ada 4 tiangnya ya. Tiang yang pertama itu mereka yang usia reproduktif, usia subur, itu diberikan informasi ya. Kemudian mereka yang kedua adalah mereka yang merencanakan kehamilan, memang harus dicek kesehatannya ya. Dan kemudian yang ketiga, untuk mereka yang sudah terpapar, itu dicoba untuk diobati sampai saatnya melahirkan nanti ya. Nah, kemudian yang keempat, kalau memang ibunya sudah jelas positif, kemudian dia melahirkan bayi yang juga ikut terpapar, dua-duanya juga harus diobatin. Nah, jadi pengobatannya itu saya katakan tadi dengan ARV, kalau bisa kita temukan, kan seorang ibu kan hamil 9 bulan 10 hari ya. Benar. Jadi kalau pada awalnya kita sudah bisa deteksi dia menderita atau reaktif HIV, kemudian kita berikan obat ya, pengobatan yang sesuai ya. Kemudian nanti pada waktu persalinan kita mempertimbangkan apakah obat ini sudah bisa menekan virus. Kalau belum, kemudian menyelesaikan kehamilannya itu dengan operasi sesar. Kemudian yang terakhir tentunya tidak menyusui bayinya, gitu ya. Jadi dengan pertimbangan nantilah apakah kita ingin memberikan ASI yang eksklusif atau kita langsung pakai air susu pengganti atau PASI tadi ya, formula, susu formula. Jadi memang itu tergantung dari dokternya, tergantung dari temuan medis yang kita temukan pada saat itu. Jadi seperti itu. Jadi penularan dari ibu ke anak memang programnya seperti itu. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal obat HRV tadi ini berapa lama sih yang harus dijalani oleh seseorang yang mengidap HIV/AIDS? Ya, seperti saya katakan, jadi memang belum ada obat yang bisa menghilangkan virus secara total dari tubuh kita. Karena virus ini bisa sembunyi di saraf misalnya ya, bisa sembunyi di sumsum tulang. Nah, ini yang agak susah dicapai oleh obat-obatan. Sehingga meskipun dia minum obat, nggak bisa dijamin dia 100% nggak ada virusnya lagi. Gitu. Tapi dengan pengobatan yang baik, virus ini tidak berkembang gitu. Sehingga sulit untuk membuat orang ini jadi sakit, bahkan sulit untuk orang ini bisa menularkan pada orang lain. Jadi memang sangat penting sekali ARV. Dan karena sifatnya yang seperti itu, obat ini harus diminum seumur hidup. Seumur hidup. Dengan dengan kepatuhan yang tinggi, 95%, lebih dari 95%. Jadi kalau dalam sebulan kita punya 30 dosis, itu mungkin kita hanya bisa sekali atau 2 kali aja nggak minum obat dalam sebulan. Jadi lebih dari itu kita khawatir terjadi resistensi obat, sehingga kita harus mengganti kombinasi obat yang ada. Sementara kombinasi obat itu sangat terbatas. Kita punya ARV itu tidak lebih dari 10-20 jenis ya. Jadi kita harus pakai kombinasi obat itu. Dan kalau lini 1 atau kombinasi 1 itu sudah terjadi resistensi, kita mesti naik ke lini 2. Dan lini 2 itu sebagian kita harus beli sendiri. Dan nanti kalau terjadi resistensi lagi, kita mesti naik lagi lini 3. Dan lini 3 itu tidak disediakan oleh pemerintah. Sehingga harus ditanggung sendiri. Nah, lini 1 aja sudah cukup tinggi harganya. Untuk satu orang, 1 bulan itu sekitar 450.000. Jadi bisa bayangkan kalau kita harus naik ke lini 2 atau lini 3. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi memang sangat diharapkan kepatuhan yang tinggi dari orang yang minum ARV itu tadi. Itu. Dan kalau untuk ibaratnya pengobatan dan juga untuk konseling, ini apakah sudah ditanggung oleh pemerintah semuanya? Saya rasa itu nggak semua masuk di BPJS ya. Kita bisa mengakses BPJS dan layanan bisa ada di puskesmas maupun di rumah sakit rujukan. Gitu.
Jadi nggak ada alasan lagi untuk masyarakat takut untuk memeriksakan diri gitu ya. Terus juga takut untuk tidak diobati atau seperti apa gitu ya. Jadi mudah-mudahan stigmanya ini juga sudah selesai Pak ya. Oke, dan mungkin terakhir nih Pak, pesan-pesannya mungkin juga kepada masyarakat terkait mungkin stigma soal HIV/AIDS ini seperti apa, dan mungkin juga kalau ada informasi yang mau ditambahkan silakan. Ya. Jadi melalui peringatan Hari AIDS sedunia tahun 2021 ini saya cuma ingin berpesan terutama pada generasi muda ya. Karena mereka-mereka ini yang paling banyak terpapar oleh infeksi menular seksual maupun oleh HIV. Ya, karena sifat dari remaja yang serba ingin tahu, ingin mencoba. Jadi sekali lagi cari ilmunya. Jangan melangkah sebelum Anda tahu ilmunya gitu ya. Jadi termasuk melakukan hubungan dengan lawan jenis atau sesama jenis, apalagi lebih berisiko. Jadi jangan lakukan itu. Cari ilmu terus, tingkatkan pengetahuan dan keterampilan Anda. Karena Anda ini adalah generasi penerus bangsa dan calon-calon pemimpin di masa depan. Jadi jangan sampai Indonesia ini menjadi Afrika baru seperti yang dikhawatirkan oleh WHO. Jadi meskipun kita ini prevalensi kecil, tapi capaian pengobatan masih cukup rendah. Jadi capaian penemuan penelitian ini kira-kira sudah 70%, tapi yang mengakses obat ini baru 30-an%. Jadi masih banyak mereka yang tahu status tapi tidak mau minum obat dengan berbagai alasan. Nah ini yang masih kita khawatirkan. Jadi meskipun Afrika itu prevalensinya tinggi, tapi pengobatannya juga cukup tinggi, lebih dari 80%. Sementara kita kecil, tapi pengobatannya kecil gitu ya. Sehingga kita di Afrika mungkin tidak ada kasus baru karena mereka sudah minum obat ya. Sementara di Indonesia mungkin masih timbul kasus baru. Jadi jangan sampai 2030 negara lain bisa mencapai ending AIDS, sementara kita jadi Afrika baru. Nah ini yang kita nggak mau gitu. Jadi tolong kita sama bahu-membahu, saling membantu, jangan jauhi orangnya, tapi jauhi penyakitnya aja. Itu dia. Terima kasih. Oke, siap. Jadi jauhi penyakitnya bukan orangnya. Iya, betul. Oke, terima kasih Dok sudah meluangkan waktunya dengan kita pada pagi hari ini, dan yang pastinya banyak sekali insight-insight yang masuk gitu ya, dan mudah-mudahan ini juga bisa mencerahkan pemirsa Sultan TV juga dan juga kepada masyarakat supaya lebih memahami lagi soal HIV/AIDS dan juga yang pastinya lebih mencegah penyakitnya gitu ya, dan menghindarkan lagi yang namanya diskriminasi dan juga stigma terhadap odanya. Terima kasih Dok ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Dan itu dia pemirsa Sultan TV, perbincangan kita pada pagi hari ini dengan Dr. Santoso selaku Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten, dan yang pastinya kita akan berjumpa lagi di Talkshow Bincang hari ini edisi selanjutnya. Saya Ben Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.